Dan setelah saya cek di hari ke-17, ada beberapa telur yang sudah mulai retak. Bisa sobat lihat. Inilah tampilannya. Ada beberapa telur yang sudah retak. Dan dipastikan mungkin 2 hari lagi ini akan menetas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat semua, kembali lagi di channel peternakan kita, peternakan saudara utama. Kali ini saya akan membagi bagaimana cara membuat mesin penetas telur dengan menggunakan ember cat bekas. Bisa sobat lihat, sebelumnya ember ini sudah saya gunakan untuk menetaskan telur, dan alhamdulillah 100% hasilnya memuaskan. Semua telur berhasil menetas. Dan kenapa baru kali ini saya review? Karena kan saya ingin mencoba dulu apakah mesin ini benar-benar berhasil dan bagus, dan baru saya akan bagikan cara membuatnya agar sobat-sobat semua tidak kecewa dengan video yang saya buat ini. Yang pertama perlu kita siapkan ialah ember cat bekas. Selanjutnya termostat. Ini saya membelinya dari online shop ya sobat. Oh ya, inilah tampilan di dalam ember setelah semuanya saya rakit. Selanjutnya sobat, yang paling penting dari komponen ini ialah termometer kayu. Inilah alat penentu nantinya agar telur dapat menetas 100% dan tidak ada yang gagal. Baiklah, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah kita ambil spidol, kita bentuk garis sesuai dengan termostat, dan juga kita bentuk garis pada termometer pengatur suhu. Selanjutnya, untuk membentuk lubang pada bagian ember ini, biasanya saya menggunakan mesin solder. Sobat semua bisa memilih dengan mesin gerinda juga bisa, tapi biasanya saya menggunakan mesin solder biar lebih mudah. Ya, terlebih dahulu kita panaskan solder dan kita bentuk pola kotak. Setelah itu baru bisa kita masukkan mesin tersebut ke dalam ember. Oke. Selanjutnya saya membentuk alas tempat di mana telur akan diletakkan. Bahan ini saya buat dari tutup ember yang berlebih. Jadi saya bentuk pola lingkaran ya dengan menggunakan mesin solder juga sobat. Setelah saya bentuk lingkaran, dan selanjutnya kita potong dengan pisau. Karena kalau dengan menggunakan solder saja tidak langsung terpotong seperti ini sobat, tetap kita membutuhkan alat bantuan seperti pisau untuk memotongnya. Selanjutnya kita gunakan lampu. Ini untuk lampu yang saya gunakan kali ini adalah lampu LED. Untuk ukuran wattnya 24 watt. Dan lampu pijar atau lampu yang berwarna kuning. Ini saya gunakan bahan yang ada ya sobat. Dikarenakan lampu ini sudah lama tidak saya pakai, dan kali ini akan saya gunakan untuk menjadi lampu panas untuk mesin penetas ini. Setelah kedua lampu dipasang, selanjutnya kita siapkan wadah mangkok. Saya menggunakan mangkok stainless agar lebih tahan lama. Fungsi air di mangkok ini ialah sebagai untuk penambah kelembapan agar nantinya pada saat di hari telur mau menetas dapat mudah ayam tersebut menembus telur atau cangkang telur
dikarenakan panas lampu dengan air disatukan membuat cangkang telur menjadi rapuh dan mudah ditembus oleh anak ayam tersebut. Selanjutnya kita letakkan alas tutup ember tadi ke atas wadah mangkuk sebagai alas. Selanjutnya saya memberikan besi stainless ini untuk tempat telur dan agar saya mudah membulak-balik telur. Setelah seluruh komponen terpasang, selanjutnya kita masukkan satu persatu telur ke dalam mesin penetas. Dan sobat jangan lupa masukkan termometer kayu. Setelah itu kita hidupkan mesin tersebut dan ditutup rapat. Mengingat mesin ini manual dan dibuat oleh kita sendiri, jadi telur ini butuh bantuan kita setiap harinya untuk kita bolak-balik agar penetasannya bisa 100%. Biasanya saya membolak-balik telur ini 2 kali sehari, pagi dan malam. Setelah 4 hari saya mau mencek telur tersebut apakah telur ini yang kita masukkan ini ialah fertil. Dan ternyata setelah saya lakukan penyenteran, alhamdulillah telur tersebut ternyata fertil. Bisa sobat lihat ada seperti urat atau aliran saraf, itu menandakan telur tersebut sudah berkembang. Bisa sobat lihat ada pergerakan telur di tanggal 26 ini. Berarti ada tanda-tanda bahwa telur tersebut sebentar lagi akan menetas. Dan setelah saya cek di hari ke-17, ada beberapa telur yang sudah mulai retak. Bisa sobat lihat. Inilah tampilannya. Ada beberapa telur yang sudah retak. Dan dipastikan mungkin 2 hari lagi ini akan menetas. Dan biasanya untuk masa penetasan mesin inkubator itu membutuhkan waktu sekitar 19 hari. Dan perlu saya beritahu pada sobat semuanya, kita jangan berpatok hanya dengan termostat, karena termostat ini tidak terlalu akurat. Karena saya sudah pernah gagal sekali menetaskan hanya saya berpatokan dengan termostat. Ternyata yang terpenting kita lihat ialah termostat kayu. Di termostat saya menggunakan suhu 38,8. Ini sudah saya uji dikarenakan sudah sesuai dengan di termometer kayu. Kalau suhu termostat kayu sudah menunjukkan di angka 37,5, berarti suhu tersebut sudah ideal dan sudah pas untuk menetaskan telur. Dan selanjutnya kita perlu juga menggunakan mesin termometer pengatur suhu. Suhu yang digunakan untuk menetaskan telur sebaiknya 50 sampai 60%. Setelah hari ke-19 saya mengecek mesin penetas saya. Dan alhamdulillah mesin tersebut berhasil. Dan sudah terlihat satu anak ayam yang sudah menetas. Ini adalah perdana saya menggunakan mesin penetas telur, dan itu pun buatan saya sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Semua telur yang saya masukkan akhirnya menetas dengan sempurna, tidak ada yang gagal. Langsung saja saya tunjukkan kepada sobat semua ayam dari hasil mesin tetas yang saya buat ini.
bisa sobat lihat sehat-sehat dan tidak ada cacat satupun. Berarti suhu panas yang dihasilkan oleh termostat yang disesuaikan dengan termometer kayu serta kelembabannya sesuai, sehingga ayam yang menetas dari telur tersebut semuanya sehat dan tidak ada cacat satupun. Oke sobat, cukup sekian video ini. Apabila ada pertanyaan, sobat semua bisa berkomentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.